Baik, shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini kita akan membahas materi tentang anak yang membawa damai dalam keluarga. Terambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Nah, pada saat ini saya mau bertanya nih bagi kita semua, siapa di sini yang siap untuk menjadi pembawa damai di keluarganya? Nah, mantap. Jadi saya berharap kamu harus siap untuk menjadi pembawa damai ya dalam keluarga kamu. Oke, siap? Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu siswa mampu membawa damai dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap damai di sekelilingnya. Dan yang ketiga, siswa mampu meneladani Yesus sebagai pembawa damai. Jadi saya berharap teman-teman semuanya, kalian semuanya harus siap untuk menjadi pembawa damai. Nah, kira-kira siapa sih itu pembawa damai? Ada yang tahu nggak? Nah, kamu tahu, mantap, kamu hebat. Nah, jadi pembawa damai itu adalah orang yang aktif menciptakan keharmonisan dan menghindari pertengkaran dan memulihkan hubungan yang rusak. Jadi anak-anak yang membawa damai itu adalah yaitu selalu menciptakan suasana yang baik, menciptakan suasana yang harmonis. Jadi saya berharap bagi kita semuanya harus menjadi atau harus mampu menciptakan suasana supaya tetap baik. Nah, dalam keluarga, anak yang membawa damai bukan hanya mampu, tapi juga menjadi penengah dan teladan dalam kasih dan pengampunan. Nah, siapa sih atau bagaimana sih ciri-ciri anak yang membawa damai? Saya mau bertanya, ada nggak di sini anak-anak yang memiliki ciri-ciri yang membawa damai? Nah, kamu hebat, kamu luar biasa. Jadi, ciri-ciri anak yang membawa damai itu yang pertama, menghormati orang tua. Siapa di sini yang sudah menghormati orang tuanya? Angkat tangannya. Nah, mantap, kamu hebat. Jadi, menghormati orang tua. Terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Jadi kalian semuanya harus menghormati orang tua kalian. Kalian itu harus taat kepada mereka. Kalian itu harus mendengarkan mereka. Kalau orang tua kalian suruh mengerjakan tugas, kalian harus kerjakan. Nah, yang kedua itu tidak cepat marah atau membalas. Itu terambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-1. Tidak cepat marah atau membalas. Pasti kalian pernah berkelahi nggak sama teman-teman kalian? Siapa di sini yang pernah berkelahi? Tidak ada. Mantap. Karena kalian adalah anak-anak yang memiliki ciri-ciri seorang pembawa damai. Nah, ketika kalian diperhadapkan dengan teman-teman yang mungkin keras kepala, kalian itu harus mampu mengendalikan diri kalian agar perkelahian itu terhindari bagi kalian. Nah, yang ketiga itu adalah mendoakan keluarganya. Nah, saya mau bertanya nih bagi kita, siapa di sini yang sering mendoakan keluarganya? Atau yang selalu mendoakan keluarganya? Wah, hebat, kalian emang anak-anak yang luar biasa. Jadi kita itu harus tetap mendoakan keluarga mereka. Mendoakan keluarga ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi kita itu juga harus mendoakan untuk keluarga kita agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap agar mereka tetap kuat, dan mereka juga tetap mencari makanan bagi kita agar kita tetap sehat, kita rajin ke sekolah, kita bisa membawa bekal ke sekolah. Nah, yang keempat itu menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan, terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Nah, adik-adik juga, saya mau bertanya ini. Menurut adik-adik udah siap menjadi teladan atau belum di sekolah adik-adik sekarang ini? Mantap, kalian tuh sudah siap, kalian itu udah bagus dalam menunjukkan teladan kalian di sekolah. Itu sangat luar biasa. Nah, kita itu harus menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi,
perkataan atau kata-kata yang keluar dari mulut kalian, dari mulut adik-adik itu harus memberkati teman-teman di sekeliling kita. Dan kita juga harus mampu menunjukkan perbuatan kita, tindakan kita, tingkah laku kita itu harus mencerminkan anak yang membawa damai. Nah, ada tindakan nyata dalam membawa damai dalam keluarga. Nah, mari kita melihat. Yang pertama, mendamaikan jika ada konflik dalam keluarga. Saya mau bertanya, siapa di sini ketika di dalam keluarganya itu ada masalah, dia mampu memperdamaikan suasana itu menjadi baik? Angkat tangannya. Mantap, kalian emang anak-anak yang hebat. Jadi kalian itu harus mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam keluarga kalian. Nah, yang kedua, menjadi jembatan komunikasi antar anggota keluarga. Jadi ketika di rumah itu, di dalam sebuah keluarga itu memiliki komunikasi yang tidak baik, kalian tuh harus menjadi jembatannya, kalian harus menjadi alatnya. Walaupun kalian itu masih kecil, tetapi kalian itu harus mampu menjadi pembawa damai bagi keluarga kalian. Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas rumah tanpa disuruh. Saya mau bertanya bagi kita ini, siapa di sini yang mengerjakan pekerjaan rumah tanpa disuruh? Angkat tangannya. Hebat kamu. Saya sangat bersukacita mendengarkannya karena kamu mengerjakan tugas di rumah tanpa disuruh oleh orang tua kamu. Jadi kita juga sebagai anak-anak, kita itu harus mengerjakan tugas kita di rumah. Itu adalah suatu tindakan nyata yang harus kita lakukan di dalam rumah kita. Walaupun kita masih kecil, kita itu harus membantu orang tua kita untuk mencuci piring, untuk sapu rumah, untuk membersihkan jendela. Oke, siap anak-anak? Nah, kira-kira mengapa ya Tuhan menginginkan anaknya harus membawa damai? Karena yang pertama itu adalah Tuhan adalah sumber damai. Itu terambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-7. Jadi Tuhan itu adalah sumber damainya. Tuhan itu ingin kita anak-anaknya itu menjadi perpanjangan tangannya untuk menyampaikan damai bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi teman-teman di sekitar kita. Nah, yang kedua, keluarga adalah tempat pertama kita belajar hidup seperti Kristus. Nah, jadi keluarga kita itu adalah suatu persekutuan atau unit kecil yang kita belajar dari mereka untuk kita mengenal Kristus. Orang tua kita lah yang mengajarkan kita, yang mengajarkan kita untuk mengenal Kristus. Nah, damai yang dimulai di rumah akan meluas ke gereja, sekolah, bahkan masyarakat. Jadi damai yang kita dapatkan di rumah itu akan meluas kemana-mana. Kita akan menjadi berkat di gereja, kita akan menjadi berkat di sekolah, bahkan di masyarakat. Jadi saya berharap kita semuanya harus siap untuk menjadi pembawa damai. Nah, penutup dan aplikasi dari materi kita pada saat ini yaitu Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi anak yang taat, tapi juga menjadi agen damai dalam keluarga. Setiap anak bisa membawa perubahan positif dalam suasana rumah, mulai dari hal kecil seperti tutur kata dan sikap. Terima kasih.